namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya, jiwaku pun tenteram. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Selamat malam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Kamis ini kita akan melakukan persiapan untuk kita akan merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia yang jatuh nanti pada tanggal 4 Oktober pada hari Minggu, di mana kita akan bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di dunia, kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan sebagai sebuah peringatan yang diberikan, yang dikaruniakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan mempersiapkan diri, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, supaya kita boleh dengan sungguh-sungguh dipersiapkan ketika pada minggu yang akan datang, kita merayakan perjamuan kudus itu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, pada malam hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami hendak mempersiapkan diri untuk kami boleh menerima perjamuan kudus bersama-sama dengan umat-Mu di seluruh dunia. Perjamuan kudus sebagai sebuah peringatan betapa Engkau telah berkorban bagi kami, Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah menebus segala dosa kami. Dalam persiapan ini bersama dengan jemaat-Mu, ya Bapa, kami hendak mendengar firman-Mu untuk mempersiapkan diri kami, sehingga kami benar-benar dapat memahami apa yang kami lakukan, khususnya dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu kuasa Roh Kudus-Mu kiranya akan menolong kami, sehingga firman yang hendak kami dengar, kami boleh pahami, kami boleh mengertinya. Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dari 2 ayat puji dan janji di bulan Oktober tanggal 1. Yang pertama dari 2 Tawarikh pasal yang ke-34 ayat yang ke-27. Saya akan membaca bagi saudara dan juga pada ayat yang kedua, dan bacaan nanti di dalam Keluaran 23 ayat 20 sampai dengan 25. Saya akan membaca 2 Tawarikh pasal yang ke-34
ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah, pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ayat yang kedua di dalam Puji dan Janji diambil dari kitab surat 1 Korintus pasal 15 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Saya baca dari Puji dan Janji. Paulus menulis begini. Aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Sekaligus kita akan membaca bacaan dari Keluaran pasal yang ke-23 ayat 20 sampai dengan 25. Ini adalah sebuah janji dan juga teguran kepada umat Israel. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka dan tugu-tugu berhala mereka haruslah engkau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah saudara kita semua yang mendengar kebenaran firman Tuhan, merenungkannya dan dengan sungguh-sungguh melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Sekali lagi saudara-saudara, kita akan merayakan perjamuan kudus sedunia dan juga merayakan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Mengapa kita merayakan perjamuan kudus dengan menerima roti sebagai simbol tubuh Tuhan Yesus dan juga anggur sebagai darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan bagi kita? Apa pentingnya merayakan perjamuan kudus? Saudara, jemaat, perjamuan kudus adalah sebuah tindakan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada para murid-muridnya dan juga kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Perjamuan kudus harus dilakukan di tengah-tengah umatnya, orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang percaya. Untuk apa? Untuk mengingat kembali akan penderitaan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh karena itu, perjamuan kudus baik simbol roti, simbol anggur, tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, maupun peringatan itu sendiri akan membawa ingatan kita kepada apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu di dalam sejarah, di mana Tuhan Yesus Kristus dengan kesadarannya, dengan kasihnya, mau menerima pengorbanan, mau menerima kematian, mau disalibkan. Bagi kita itu adalah sebuah perjalanan iman yang terus
akan kita lakukan, akan terus kita rayakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan pribadi yang telah berkorban, dan melalui pengorbanannya itu, kita orang-orang yang berdosa, kita yang sesungguhnya telah mati di bawah kuasa maut, sekarang menerima kehidupan. Kenapa? Karena kita di dalam darah kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam seluruh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kita telah diampuni segala dosa kita. Kita telah dibebaskan dari maut. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita akan menerima perjamuan kudus pada minggu yang akan datang, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap kita? Sikap hati yang seperti apa yang harus kita miliki ketika kita menerima perjamuannya? Sikap hati seperti Rasul Paulus yang menyadari bahwa sesungguhnya dia tidak layak. Sesungguhnya kita tidak layak. Kita tidak mempunyai apapun yang dapat kita banggakan di hadapannya. Dengan sikap hati yang rendah, sikap hati yang mau benar-benar menerima, percaya dengan penuh apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dengan sikap itu, dengan apa yang kita imani itu akan membawa kehidupan kita, itu akan menjadikan kehidupan kita kuat. Kuat dalam arti ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini. Terus juga mengandaikan, mengingatkan kepada kita bahwa Dia senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Dia beserta dengan kita. Dia ada di dalam diri kita, Dia ada di dalam seluruh kehidupan kita. Hal ini mengingatkan kita juga dalam sebuah cerita apa yang ditulis di dalam kitab Keluaran yang kita baca tadi, Keluaran 23 ayat 20 sampai 25. Umat Tuhan yang ada di dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, ketika mereka mengalami kegentaran, Tuhan katakan, malaikat Tuhan akan menyertai mereka. Malaikat Tuhan akan ada bersama-sama dengan mereka, yaitu orang-orang Israel. Bahkan kalau kita merenungkan lebih dalam perikop itu, nats itu, kita akan menemukan malaikat Tuhan itu adalah juga Allah sendiri. Karena di situ dikatakan ketika umat Israel mendengarkan malaikat itu, ketika umat Israel mengikuti apa yang dikatakan, maka itu juga mengikuti yang mengutus malaikat itu, yaitu Allah sendiri. Saudara-saudara, itu menegaskan kembali kepada kita ketika kita menerima perjamuan kudus, Allah, Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian itu ada bersama-sama dengan kita. Memang perjamuan kudus yang kita terima adalah sebuah peringatan, sebuah simbol. Karena perjamuan kudus yang sesungguhnya adalah nanti ketika kita berjumpa bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita duduk bersama-sama dengan Tuhan di meja perjamuannya yang sebenarnya, yaitu di sorga. Saudara, kalau kita diizinkannya untuk menerima perjamuan kudus ini, benar-benar bukan oleh karena kebaikan kita, tetapi semuanya itu oleh karena kasih karunia Tuhan saja yang mengasihi kita. Oleh karena itu, kalau minggu depan kita duduk di meja perjamuan Tuhan bersama dengan umat Tuhan di seluruh dunia, ingatlah, Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus telah berkorban bagi kita. Itulah karunia terbesar yang telah kita terima. Karena melalui kasih karunia itu kita diselamatkan dari dosa kita. Sebabnya saudara dan saya, kita semua sekarang menjadi orang-orang yang telah dibebaskan. Orang-orang yang mempunyai pengharapan akan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perjamuan kudus juga
Ketika kita menerimanya, kita harus mempunyai sikap bahwa kita adalah bagian atau keluarga Allah sendiri, anak-anaknya. Anak-anaknya yang oleh karena kasihnya dilayakkan. Sekali lagi bukan oleh karena kita, oleh karena Dia sendiri telah menerima kita. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita menjalani atau memperingati atau menerima perjamuan kudus, terlebih di dalam masa COVID ini akan mengingatkan kita kembali akan kasih Tuhan yang tidak pernah terputus di dalam kehidupan kita. Mari kita terima dengan penuh percaya akan perjamuan, dengan memandang jauh ke depan, ke masa yang akan datang, di mana kita berjumpa dengan Dia, dan di sanalah kita akan menerima perjamuan yang sesungguhnya yang dari Allah. Selamat merayakan perjamuan kudus sedunia. Mari kita nikmati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, jikalau Engkau layakkan kami untuk menerima perjamuan-Mu. Jikalau Engkau layakkan kami untuk duduk di meja perjamuan-Mu dan menerima bagian di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Itulah karunia terbesar yang kami boleh terima. Karena itu menjadikan kami sekarang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memiliki kehidupan yang baru. Karena hidup kami tidak lagi menuju kepada maut. Tetapi hidup kami menuju kepada kehidupan kekal. Oleh karena itu Bapa, malam hari ini ketika kami duduk bersama-sama, sekalipun kami tidak ada di dalam satu ruangan yang sama, iya Bapa, persiapkanlah hati kami. Persiapkanlah pribadi lepas pribadi di antara kami. Supaya ketika kami menerima perjamuan-Mu, kami sungguh-sungguh memahami, kami sungguh-sungguh mengerti. Ketika kami makan roti yang sebagai simbol dari tubuh-Mu, minum dari anggur sebagai simbol darah yang sudah dicurahkan. Kami memahaminya bahwa semuanya itu adalah kasih yang Tuhan telah curahkan bagi kami. Setiap pribadi di antara kami Bapa, Engkau persiapkan. Dan biarlah kami boleh masuk ke dalam meja perjamuan kudus-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon dan berdoa. Amin. Seluruh jalan hidupku tetap rahasia. Sebelum ku jumpa ajalku dan nampak wajahnya, namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku tidak tahu harinya kelak kembali Tuhanku. Ku sudah mati ataukah ku langsung bertemu. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Sekarang mari kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Anugerah kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kekuatan Roh Kudus, kiranya akan menyertai, memberkati kami, kini sampai kekal selama-lamanya. Amin.
Selamat malam, Tuhan